Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Fokus Belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi soal-soal UTBK tahun 2022. Materinya kali ini adalah tentang sosum sejarah yang merupakan sambungan dari part 1, dan kali ini kita akan langsung masuk ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Dalam rangka melucuti timbala tentara Jepang di wilayah Indonesia pada tahun 1945, pihak Sekutu telah membentuk AFNI. Sebab, sebagai pihak yang kalah perang, maka Jepang harus menarik semua pasukan di wilayah kekuasaannya di Asia, termasuk Indonesia, dan diatur oleh SIG yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Oke, kita cermati dua pernyataan ini. Pernyataan pertama, dalam rangka melucuti bala tentara Jepang di wilayah Indonesia, pihak Sekutu telah membentuk AFNI. Betul. Setelah perang, Jepang memang kalah. Jadi seluruh wilayah kekuasaannya yang ada di Asia, maka dia harus seluruh pasukan harus ditarik. Tapi kalau di Indonesia, itu Sekutu membentuk AFNI. AFNI ini bertugas untuk melucuti segala pasukan tentara Jepang yang ada di Indonesia. Untuk di Indonesia, AFNI itu dibentuk oleh dua. Satu AFNI yang dipimpin oleh pasukan Inggris yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen, dan yang AFNI dipimpin oleh pasukan Australia. Nah, ini pernyataan benar. Nah, kalau pernyataan kedua, sebagai pihak kalah perang, maka Jepang harus menarik juga semua wilayahnya di kelas Asia, termasuk Indonesia, dan diatur oleh SIG. Yang benar dari pernyataan ini adalah dia ini betul Jepang harus juga menarik pasukannya dari seluruh wilayah di Asia, tetapi dia tidak dipimpin oleh PNI. Tapi yang memimpin untuk wilayah Asia itu adalah Lord Mountbatten. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan pertama benar. Jadi jawabannya benar untuk ini adalah C. Soal nomor 7. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Sebab ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Salah satunya adalah tampilnya golongan terpelajar. Oke, kita lihat soal ini. Apakah pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini adalah benar, dan atau keduanya saling berhubungan? Kita lihat pertanyaan pertama. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Pernyataan ini benar. Ketika itu, pemerintah kolonial menjalankan yang namanya politik balas budi melalui sistem tanam paksa itu. Nah, di sini pemerintah Belanda mengambil keuntungan dari sistem tanam paksa. Karena pada saat itu pemerintah kolonial, dalam hal ini pemerintah kolonial, mendapat tekanan yang kuat, sehingga dia melaksanakanlah yang namanya politik etis ini, politik balas budi. Bagaimana bentuk kerangka dari pelaksanaan politik balas budi ini? Nah, kita lihat pernyataan kedua ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional Indonesia, salah satunya tampilnya golongan terpelajar. Nah, akibat dari pelaksanaan politik balas budi ini, ada 3 komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan politik balas budi ini. Yang pertama itu adalah edukasi, yang kedua itu adalah irigasi, dan yang ketiga itu imigrasi. Nah, inilah poin utama yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menjalankan politik balas budi. Poin di sini, poin edukasi inilah yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional. Kenapa bisa? Karena golongan-golongan anak-anak muda pada saat itu bisa dia sekolah, diedukasi nih. Akhirnya dia bisa merasai pendidikan modern. Lahirlah yang namanya H.O.S. Cokroaminoto, siapa lagi? Dr. Sutomo, Suhardi Suryadiningrat, terus Insinyur Soekarno yang sekolah di Sekolah Teknik Bandung yang sekarang ITB. Sehingga pernyataan kedua ini pun adalah benar. Ini juga pernyataan satu adalah juga benar. Apakah ada hubungan keduanya?
Jelas ada, karena yang pernyataan pertama ini menyebabkan lahirnya golongan-golongan terpelajar yang di pernyataan kedua ini. Jadi jawabannya benar adalah pernyataannya benar, alasan juga benar, keduanya saling berhubungan. Berarti jawabannya benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Indonesia telah mengalami pergantian rezim selama 7 kali. Masing-masing pergantian rezim itu disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Salah satu faktor utama jatuhnya rezim B.J. Habibie adalah ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden pada sidang umum MPR tahun 1999. Itu terkait masalah apa? Jawaban yang disediakan ini ya. Kita menoleh ke belakang dulu. Apa sih yang menyebabkan masalah utama sehingga pidato Presiden B.J. Habibie pada saat itu ditolak oleh MPR? Nah, pada sidang umum MPR 1999, kekecewaan rakyat menganggap bahwa Presiden B.J. Habibie itu telah gagal melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Presiden B.J. Habibie dianggap bahwa dia telah banyak memiliki kesalahan yang merusak persatuan bangsa. Salah satunya adalah itu diberikannya referendum kepada Timur Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga pada tahun 1999 ini lepaslah Timur Timur dari bangsa Indonesia, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga inilah akar masalah utamanya, sehingga Presiden B.J. Habibie ditolak pidatonya pada tahun 1999 di sidang umum MPR. Sehingga jawabannya benar untuk soalan ini adalah B. Ya, kita masuk ke soal nomor 9. Bukti bahwa agama Islam telah berkembang di Indonesia pada abad ke-11 adalah nisan Sultan Malik Al-Saleh. Sebab batu nisan Sultan Malik Al-Saleh ditemukan di daerah Gresik. Kita tengok sejarah. Perkembangan Islam di Nusantara itu dimulai pada abad ke-11. Itu pada tahun sekitar 1081 itu di daerah Gresik. Di Gresik itu ditemukan semua batu nisan. Batu nisan itu milik dari Siti Fatimah binti Maimun. Nah, ini yang pertama sekali masuk di Nusantara lewat Gresik di sana. Nah, ini batu nisan inilah yang merupakan kerangka dasar. Yang pertama masuknya penyebaran Islam dari Pulau Sumatera ke Nusantara. Nah, ini yang orang yang pertama sekali. Sehingga kalau kita lihat pernyataan pertama ini di atas itu adalah salah. Dia Sultan Malik Al-Saleh yang seharusnya ada Siti Fatimah binti Maimun. Bagaimana dengan alasannya? Juga begitu, bukan Sultan Muslim ditemukan di Gresik, tetapi Siti Fatimah binti Maimun. Sehingga jawabannya betul untuk soal ini adalah keduanya salah, yaitu E. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan kebijakan Jepang pada masa awal pendudukannya adalah, ada 5 jawaban yang disediakan. Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang diambil pihak pemerintah Jepang. Itu kebijakannya adalah untuk mendukung memenangkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Intinya sebenarnya adalah Perang Asia Timur Raya. Apa kebijakan yang diambil pihak Jepang di sini adalah, pertama adalah membubarkan organisasi pergerakan nasional pada zaman Belanda, sehingga pada saat itu pihak Jepang hanya menyediakan satu, yaitu Masumi, atau yang kemudian di belakang hari ganti dengan Miyai. Yang kedua adalah mendirikan Gunseikan. Ini Gunseikan adalah kepala wilayah militer. Kenapa Jepang mendirikan ini? Adalah untuk memudahkan mobilisasi massa di tiap daerah. Ini untuk mempermudah ini sebenarnya. Kemudian 3 adalah mengangkat pemerintah yang melibatkan orang-orang Indonesia. Ini pemerintah Indonesia. Nah, yang keempat adalah melarang budaya Barat. Nah, ya. Kenapa dilarang di sini adalah dikhawatirkan bangsa Indonesia pada simpati kepada dengan ini, sehingga boleh jadi orang Indonesia jadi tidak mendukung pihak Jepang. Nah,
Itulah dasarnya, sehingga inilah kebijakan yang diambil 4. Untuk soal yang ini, maka jawabannya benar adalah A. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di pertemuan kita akan membahas dengan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.